Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Sigmund Freud, bapak psikoanalisa dunia, mengatakan mimpi merupakan pesan alam bawah sadar yang abstrak terhadap alam sadar. Pesan-pesan ini berisi keinginan, ketakutan, dan berbagai macam aktivitas emosi lain, hingga aktivitas emosi yang sama sekali tidak disadari. Freud mengatakan setiap mimpi itu bermakna, dan makna-makna tersebut dapat digali melalui analisis. Terdapat dua bagian dalam mimpi, yakni manifest content dan latent content. Manifest content dari mimpi adalah gambaran-gambaran dalam mimpi yang dapat dilihat secara gamblang. Sedangkan latent content dari mimpi adalah keinginan dan pikiran yang tersembunyi dan tidak disadari. Namun justru berisi konflik yang menjadi penyebab munculnya mimpi tersebut. Tapi mimpi juga merupakan sebuah saluran pengaman bagi emosi manusia, di mana emosi atau perasaan-perasaan yang ditekan selama terjaga dapat dikeluarkan secara sehat lewat mimpi. Mimpi yang oleh banyak peneliti disebut sebagai sleep mentation mempunyai hubungan erat dengan emosi. Kualitas mimpi dipengaruhi oleh keadaan emosi sebelum tidur. Seseorang yang sedang cemas seringkali mengalami mimpi yang menyeramkan hingga mengganggu proses tidur. Mimpi Freud menjelaskan proses bermimpi, dan ia mengatakan bahwa proses memiliki 4 unsur, yaitu kondensasi. Banyak ide-ide dan materi datang dalam satu mimpi, dan sebagai akibatnya mereka bisa diringkas menjadi satu gambar. Kedua, perpindahan. Menurut Freud, di sini mimpi tidak lagi memiliki kemiripan dengan pusat pikiran mimpi, dan mimpi hanya memproduksi bentuk terdistorsi dari harapan mimpi. Ketiga, simbolisasi. Di sini ide-ide direpresi dalam mimpi yang disensor dan memiliki berbagai objek yang melambangkan pikiran bawah sadar dari mimpi. Terakhir adalah sekunder revision. Ini adalah tahap terakhir dari proses bermimpi, dan semua yang aneh-aneh dan peristiwa-peristiwa dalam mimpi yang tersusun kembali sehingga mereka tampak masuk akal, dan dengan demikian memberikan arti mimpi yang terbuka. Lalu bagaimana mimpi menurut Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar? Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa mimpi ada 2 macam, yaitu mimpi afaki dan mimpi anfusi, yang masing-masing terbagi lagi menjadi 2 macam, yang terpuji dan yang tercela. Mimpi afaki contohnya adalah mimpi melihat surga dengan segala kenikmatan di dalamnya, seperti bidadari, istana, anak-anak penghuninya, dan padang cahaya berwarna putih. Contoh lainnya adalah mimpi melihat matahari, bulan, bintang, dan berbagai entitas lain yang berhubungan dengan hati. Sedangkan mimpi anfusi dari akhlak baik yang berhubungan dengan nafsu mutmainah, contohnya adalah
seperti mimpi melihat makanan berupa daging hewan yang halal dan bangsa unggas. Penyebabnya adalah karena kehidupan yang tenang di dalam surga terwujud dengan berbagai macam kenikmatan seperti itu, semisal hidangan daging domba atau unggas. Saudaraku, adapun mimpi yang termasuk akhlak tercela, baik berupa sifat amarah, lawamah, atau mulhimah, semua itu tampak dalam simbol berupa binatang buas seperti harimau, singa, beruang, serigala, anjing, babi, kelinci, rubah, macan, ular, kalajengking, dan tawon, serta berbagai macam binatang pengganggu lainnya. Semua ini adalah simbol sifat tercela yang harus diwaspadai dan dihilangkan dari perjalanan roh kita dalam mendekat pada Allah. Harimau misalnya adalah simbol sifat ujub berupa kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Singa adalah simbol sifat sombong dan mengagung-agungkan diri di hadapan orang lain. Sedangkan beruang adalah simbol sifat pemarah dan semena-mena terhadap siapa saja yang berada di bawah kekuasaannya. Serigala adalah simbol sifat gemar memakan yang haram, cinta dunia, sewenang-wenang, dan mudah marah demi kepentingan dunia. Sedangkan babi adalah simbol sifat dengki, iri, dan tamak terhadap syahwat. Sementara kelinci adalah simbol sifat khianat dan tipu daya dalam pergaulan duniawi yang hina. Sifat-sifat ini juga disimbolkan oleh rubah. Hanya saja pada kelinci sifat alfa itu lebih kuat. Sedangkan macan adalah simbol sifat kebanggaan jahiliyah dan mabuk kedudukan. Kucing adalah simbol sifat pelit dan munafik. Ular adalah simbol sifat suka menyakiti orang lain dengan ucapan seperti dengan umpatan, gunjingan, dan kebohongan. Terkadang ular menjadi simbol sifat gemar bermusuhan dengan orang lain. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, melalui berbagai penampakan binatang-binatang buas tersebut dapat dilihat berbagai pengertian yang hakiki, tetapi hanya ahlinya saja yang dapat mengetahui itu melalui mata batin yang mereka miliki. Ambil sebagai contohnya adalah kalajengking. Binatang ini merupakan simbol sifat gemar menfitnah, menggunjing, dan mengadu domba. Tawon adalah simbol sifat suka mengganggu orang lain dengan ucapan diam-diam. Demikian saudaraku, makna mimpi yang saya dekatkan dari dua sumber, yaitu sumber psikoanalisa dan sumber religiusitas, dengan mengutip pendapat Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Moga-moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.